Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhwan dari Bagan Siapi-Api. Ustaz, iman saya turun naik. Saya taubat dari buat dosa lagi. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar saya bisa benar-benar taubat dan tak balik lagi? Pertama, pelajari kesalahannya di mana. Apa dosanya? Dosa saya narkoba, Pak Ustadz. Berarti tak cukup hanya istighfar dan sholat sunat taubat, mesti masuk pesantren. Pesantren apa? BNN, Badan Narkotika Nasional. Mesti ada langkah medis. Jangan malu yang punya anak, punya saudara, punya keluarga. Serahkan ke Badan Narkotika Nasional atau ke pondok pesantren Suryalaya khusus untuk narkoba, atau lembaga-lembaga sosial yang di dalamnya ada nilai agama Islamnya. Orang ini adalah orang yang mesti diselamatkan. Nah, sekarang coba diinventarisir dosanya. Dosa saya ini, Pak Ustadz, pacaran, kejahatan kelamin seksual, nikah. Berarti dia mesti dinikahkan. Ustadz Yahya bertanggung jawab atas semua alumni bedah buku. Setelah itu, setelah diketahui penyakit dan obatnya, jangan sampai dikasih obat sakit kepala pada orang yang sakit perut. Jangan dikasih obat perut pada sakit tulang. Setelah tahu obatnya, kita pun di rumah sakit tidak langsung dikasih obat, tapi scan, cek dulu, medical check up. Setelah diobati penyakitnya, baru langkah kedua dia mesti berjamaah. Gabungkan diri pada jamaah majelis zikir. Kalau kebetulan berada di mana? Di mana situ majelis? Kau ikut majelis apa? Majelis Tarekat Naqsabandiyah. Berarti punya jamaah, ada mursyidnya. Ikut majelis apa? Majelis zikir. Apa nama majelis zikir, Duri? Itu aja. Apa namanya, Pak? Hah? Rumah Suluk Naqsabandiyah. Majelis zikir di Rimbo Melintang, majelis zikir Ustadz Sukri. Jangan memisahkan diri dari jemaah, karena serigala hanya akan menerkam al-ghanam al-qasiyah, kambing yang sendirian. Serigala itu yang dicarinya kambing yang memisahkan diri dari jemaah. Setelah berjamaah, insya Allah istiqomah. Karena kalau dia Naqsabandiyah, dalam seminggu dia pasti kumpul 2 kali. Dalam sehari dia pasti kumpul 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Senin malam Selasa, Kamis malam Jumat, dia pasti tuajuh berzikir. Hariannya zikir Allah Allah 5.000 kali. Allah 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 Allah. Ada zikir menit, ada zikir jam, ada zikir hati, ada zikir mulut, ada zikir bacaan. Itulah yang membuat kita istiqomah. Tapi kalau antum tobat pas bedah buku, tobat pas tablik akbar, habis itu lepas, diterkamlah sama serigala, habis. Jadi intinya kalau berjamaah selamat. Makanya kata Nabi, alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Jangan misahkan diri dari jamaah. Ustadz Yahya bertanggung jawab nih terhadap jamaah-jamaah nih. Kalau sampai jamaah nih diterkam serigala. Ada alumni bedah buku, ada alumni umroh, ada alumni zikir, ada pertemuan bulanan, ada pertemuan mingguan, buat terus berjamaah. Bagaimana hukum berzakat bagi orang yang piutang? Seorang memberi hutang, tapi yang berhutang tak bisa bayar hutangnya. Saya punya duit 100 juta, misal 100 juta berarti zakatnya 2,5 juta, dipinjam oleh Ustadz Yahya. Kalau dibaliklah, tak enak kalau Ustadz Yahya yang minjam. Ustadz Yahya punya duit 100 juta. Ustadz Yahya punya duit 100 juta, dipinjam oleh Abdul Somad selama 1 tahun. Pertanyaannya, siapakah yang membayar zakat duit 100 juta itu? Ustadz Yahya.
Yang membayar zakatnya Ustadz Yahya. Makanya orang yang meminjamkan uang itu cepat, makanya akta ayat paling panjang dalam Al-Quran Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi utang piutang, ila ajalim musamma, sampai batas tertentu, faktubuh, tulis, wal yaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah yang menulis itu seorang penulis profesional yang adil, wastashidu syahidaini mir rijalikum, yang menulis itu mesti ada saksi 2 orang laki-laki, illam yakuna rajulaini, kalau tak ada 2 orang laki-laki, farajulun, 1 orang laki-laki, wa imra'atani, 2 orang perempuan. Saksi nikah tak boleh perempuan, tapi saksi jual beli boleh 2 orang perempuan. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra, kalau satunya lupa yang lain mengingatkan. Gimana utang kau dulu sama Ustaz Yahya? Segan aku mengingatkan. Kenapa? Ustaz Somad yang berutang ini. Sampai tanggalnya, Ustaz dulu berutang tanggal 7 Februari 2021 kan ya? Berarti mesti dibayar 7 Februari 2022 ya? Mesti ada yang mengingatkan. Ustaz kapan bayar? Kalau dia tak bisa membayar, wa in kana dzu usratin, kalau dia dalam kesusahan, fanaziratun ila maisarah, tunggu sampai lapang. Sama-sama. Ya, kapan bayar? Tunggulah agak lapang sedikit. Kapan lapangnya? 7 Mei. Oke, 7 Mei. Sampai 7 Mei datang lagi. Nampaknya jauh betul aku dari Dumai, dari Duri ke Pekanbaru nih. Habis pula ongkos minyak daripada nagih duit ini lagi. Wa anta saddaqu khairul lakum, kalau kau sedekahkan lebih baik. Tagih, tak sanggup tagih, lebih tinggi, cari tanggal sampai mampu. Tak juga, sedekahkan. Wa anta saddaqu khairul lakum, kalau kau sedekahkan lebih baik. Ustaz Yahya, yang menghafal ayat itu Ustaz Yahya, bukan aku yang meminjam. Banyak sekarang salah hafal ayat. Yang meminjam hafal Al-Baqarah 282. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, ada orang yang datang pada hari kiamat, sholatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, tapi ternyata amalnya tak ada sama sekali. Gara-gara apa? Makan harta orang, gara-gara tak bayar utang. Sekarang orang tak bayar utang malah merasa berprestasi. Syahnu meninggal, alhamdulillah, aku ada utang sama dia. Padahal itu menjadi beban pada hari akhirat. Bolehkah bagaimana hukum berzakat bagi orang yang piutang? Bolehkah perempuan melaksanakan sholat sunat syuruk di rumah? Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, habis sholat berjamaah dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Maksud berjamaah di situ di masjid, masjid yang kira-kira tidak menimbulkan fitnah. Tapi dalam pendapat mazhab Hanafi, perempuan boleh iktikaf musallal bait. Yang dimaksud musallal bait, dalam rumah ada satu sudut yang biasa dipakai untuk sholat. Karena ada tuh di rumah ibu, walaupun tak ada musola khusus macam rumah orang-orang kaya itu, tapi ada pojoknya yang selalu sajadah di situ tempat sholat, maka itu dianggap sebagai musallal bait. Boleh menurut mazhab Hanafi iktikaf di musallal bait. Apalagi sekarang takut ke masjid karena covid, karena itu, karena ini, karena tidak aman, maka ibu iktikaf di musallal bait, sholat subuh sampai zikir terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Apa bedanya kelebihan uang yang kita cicil di bank syariah dengan konvensional, padahal keduanya ada kelebihan uang yang dibayar?
Pinjam duit 100 juta, bayar 120 juta. Beli motor, beli mobil 100 juta, bayarnya juga tiap bulan 120 juta. Kenapa di sini haram? Kenapa di sini jadi halal? Karena di sini tidak ada perputaran, hanya duit ke duit, duit ke duit. Sedangkan di sini ada perputaran barang. Maka dalam Islam duit tak boleh disimpan. Makanya ada zakat duit. Supaya apa? Supaya orang tidak mau nyimpan duit. Tapi dalam riba, duit justru disimpan, dibungakan. Dalam Islam duit itu mesti diinvestasikan. Pensiun dapat duit 1 miliar, pensiun dapat juga duit 1 miliar. Yang ini yang 1 miliar diletakkannya ke bank. Tiap bulan dia dapat terus, mau untung mau rugi mau tak dapat terus. Tapi yang ini diinvestasikannya. Maka sejak dia investasikan duit ini, dia lebih khusyuk berdoa. Dipanggilnya beberapa anak muda, kau ternak ayam, kau ternak puyuh, kau ternak lele, kau tanam sawit, kau tanam karet, pakai duit ini 1M. Sejak duit itu dia kasih, maka tiap malam doanya lebih khusyuk daripada sebelumnya. Bangkit adrenalin ibadahnya. Dan setiap datang angin kencang, dia selalu bangun mendoakan, ya Allah, jangan sampai puyuh anak muda ini mati karena hutang tak balik. Di sini dia tak peduli, karena uang dengan uang. Di sini ada transaksi, ada barang yang berputar. Maka dalam Islam sama seperti sumur. Air sumur itu kalau airnya dibiarkan saja busuk. Tapi kalau air sumur dikuras, ditimbang, maka muncul air baru yang segar. Begitu juga dengan darah manusia. Darah ini mesti segar. Jadi penyebabnya karena di sini ada perputaran barang. Orang mesti ada barang. Sekarang ini hampir tak ada perputaran barang. Umat Islam mestinya dari bangun pagi sampai tidur malam ada perputaran barang. Bangun pagi, masuk kamar mandi, gosok gigi, mesti ada umat Islam yang ngurus odol, mesti ada umat Islam yang ngurus sikat gigi. Mandi, mesti ada umat Islam yang ngurus sampo, mesti ada umat Islam yang ngurus sabun. Habis itu dia pakai sholat sarung, mesti ada umat Islam yang ngurus sarung. Sholat pakai sajadah, mesti ada umat Islam ngurus sajadah. Maka perputaran uang di antara umat ini, bangkitlah ekonomi umat. Ke depan anak-anak umat Islam, anak-anak muda mesti disadarkan pada ekonomi ini, insyaallah. Amin. Apa pandangan Tuan Guru tentang bunga bank? Bunga bank mesti diambil, tak boleh bunga bank. Nanti jangan gara-gara udah ngaji, Bu, Pak, ini ada bunga haram. Bunganya diambil. Nama kitabnya Al-Fatawa Al-Mu'asirah, Fatwa Kontemporer. Penulisnya Syekh Yusuf Al-Qardawi, alumni Azhar, profesor doktor. Jadi bunga bank diambil, ambil, terus berikan ke masalih ammah, maslahat orang banyak. Serahkan ke panti jompo, panti yatim, fakir miskin, bangun WC, masjid, toilet, sumur bor. Jangan tak diambil bunga bank, bank konvensional. Ambil, alihkan tabungan Bapak Ibu ke BSI, Bank Syariah Indonesia. Kalau terpaksa juga tinggal di kampung, tak ada BSI, hanya konvensional, takut kalau duitnya disimpan di rumah hilang, letakkan, dapat bunga. Bunganya mesti disalurkan untuk masalih ammah, kepentingan umum. Jangan beli mobil, tak bisa. Saya terima pesangon uang, sudah saya keluarkan zakatnya 2,5%. Kemudian uang tersebut saya deposito di bank. Apakah masih wajib saya keluarkan zakat setiap tahun? Bapak Ibu punya catatan kapan uang Bapak sampai 85 gram. Catat.
Begitu sampai 85 gram tanggal berapa? 85 gram 1 Sya'ban, 15 Maret 1 Sya'ban. Catat. 1 Sya'ban 85 gram emas sama dengan 85 juta. 1 Sya'ban 15 Maret 85 juta. Bertahan 85 juta sampai setahun ke depan 12 bulan, maka baru kena zakat 2,5%. Ternyata berkurang. 1 Sya'ban 1443 15 Maret 2023 tak kena zakat. Begitu cara hitung. Dari mana angka 85 ini Pak Ustaz? Satu keping uang dinar 4,25 gram. Zaman Nabi tak ada duit kertas, duit dinar 4,25 gram kali 20 keping 85 gram. Apakah keluarga kita yang sudah meninggal di alam barzah bertemu dengan orang-orang soleh, orang tua mereka, sebagaimana kita di sini bertemu juga di dunia dengan orang-orang yang soleh? Ruh manusia itu letaknya yang baik-baik nama tempatnya Illiyin, yang jahat-jahat namanya Sijjin. Jadi kalau sama satu channel dia ketemu di Illiyin. Insya Allah kita ini semua ketemu di Illiyin. Amin. Tapi kalau lain payahlah. Satu di Sijjin, satu di Illiyin. Mana jumpa? Walaupun anak kandung. Kan'an dengan Nuh, Nabi dengan anak Nabi tak jumpa. Kabil dengan Habil tak jumpa. Tapi kalau sama-sama Illiyin, maka dia berjumpa dengan orang-orang soleh, wali-wali Allah, orang-orang baik, maka dipertemukan Allah. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami jumpakan mereka dengan anak cucu keturunan mereka yang se-channel. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Apa sulitnya bagi Allah? Bukan sulit Allah mempertemukan. Di tempat kami imamnya selalu menggunakan ayat dalam sholat yang menyongsang. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua wadduha. Mestinya menurut tartib surat duha dulu, habis wadduha rakaat kedua baru kulhu. Mana dalilnya yang bisa meyakinkan imam biar betul Pak Ustaz? Maka sunnah Nabi tak pernah membaca menyongsang, sahabat tidak pernah. Kasih tahulah sama imam susah bahwa bapak sudah bertentangan dengan adab-adab Quran dan tentang sunnah. Maka membaca ayat Quran dalam sholat mengikut tartibus suwar, urutan surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai ke bawah. Jadi tidak dibaca wadduha, habis wadduha baru pula amma yatasaalun, amma yatasaalun dulu baru wadduha. Makanya mengaji tartibus suwar, urutan surat dalam Quran, bukan urutan turun ayat. Karena kalau urutan turun ayat Iqra dulu, Iqra bismi rabbika, dan urutan turun ayat itu sampai sekarang tak ada yang berhasil yang menyusunnya. Pernah ada orientalis mencoba menyusun Quran menurut kronologis turun ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma 'lam ya'lam. Habis itu turun Nabi, kedinginan menggigit. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Habis itu lalu kemudian Allah suruh Nabi berdakwah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Habis itu lalu Nabi mengumpulkan paman-pamannya, naik dia ke atas bukit Safa. Lalu kemudian datang Abu Lahab mengamuk, alihada jama'tana. Lalu kata, tabbat laka ya Muhammad. Turun ayat, tabbat yada abi lahabin wa tab. Bukan urutan itu. Yang diikut adalah urutan tartibus suwar. Tolong Pak Ustaz pembahasan sholat jamak qashar biar kami menyampaikan ke anak kita. Jamak saja satu,
qasar saja, satu. Yang satu lagi jamak qasar. Pertama kita bahas jamak dulu. Salat zuhur 4 rakaat dijamak, dicampur dengan salat asar 4 rakaat, 4 tetap 4. Ditarik asar ke zuhur, jamak takdim. Tidak pakai safar, tak musafir. Siapa yang bisa melakukan itu? Dokter spesialis operasi 5 jam. Operasi dimulai jam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otomatis kalau berhenti jam 6 dia tak bisa sholat asar. Maka ditariknya lah zuhur asar ke zuhur. Operasi tak bisa tinggalkan ruang operasi. Allahu Akbar. Mohon maaf ya Pak, saya ke masjid bentar. Hati. Maka dia boleh jamak tapi tidak pakai qasar. Daruratnya tinggi. Jangan gara-gara mendengar ini lalu berpikir sendiri, oh, sikit-sikit jamak. Duduk di pelaminan jamak. Apa pula pelaminan ini buat jamak? Tak ada bisa orang duduk pelaminan karena daruratnya tinggi. Kok kenapa jamak? Takut bedak luntur. Itu yang jamak saja. Masuk operasi dokter bidan, tugas gugus covid, pakai pakaian astronot, masuk jam 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam, keluar jam 5, tidak keluar dari kota Duri, maka dia jamak saja tak pakai qasar. Jam 5 dia keluar, dia jamak takhir, asar 4 rakaat, habis itu zuhur tetap 4 rakaat. Usolli fardal asri 4 rakaatin jam'an takhiran ilaihi zuhri ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Oh, payah betul menghafal usolli 2 meter kau ya. Tak usah dihafal usolli. Aku sholat asar jamak takhir. Kalau jamak takdim wajib zuhurnya dulu baru asar. Kalau jamak takhir boleh zuhur dulu, boleh asar dulu. Yang membuat zuhur dulu apa alasannya? Karena menurut urutan waktu zuhur dulu baru asar. Yang membuat asar dulu apa alasannya? Karena sekarang sholatnya di waktu asar, zuhur menumpang. Itu alasannya. Nah, begitu juga dengan maghrib dan isya. 2. Jamak qasar saja, tak pakai jamak. Qasar saja, tak pakai jamak. Pakai mobil pribadi, bisa berhenti di manapun. Berhenti di Minas pas zuhur 2 rakaat. Berhenti di Duri pas asar, di Dumai pas asar 2 rakaat. Tidak jamak, qasar saja. Syaratnya mesti musafir 89 km. Ada menyebut 82, saya pakai 89. 88, sekian, 89 dalam fikul Islami wa adillah. Tidak pakai jamak, qasar saja. Yang ketiga, jamak qasar. Mesti ada safar, musafir 89 km. Abdul Somad bedah buku di Duri. Saya tanya, Pekanbaru ke Duri berapa kilo? 125. Berarti sudah lewat jarak qasar 89, 125. Maka saya sholat jamak qasar tadi. Sholat zuhur 2 rakaat, ditarik asar. Maka saya tak sholat asar lagi. Usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an taqdiman. Aku sholat zuhur 2 rakaat jamak qasar dengan asar ditarik ke zuhur. Disuruhlah menghafal ini manasik umroh nenek-nenek umur 70. Pengalaman mak saya, makcik saya, keluarga saya kalau saya ngasih manasik, oma, atau wa, tak usah kalian hafal nih. Aku sembahyang zuhur 2 rakaat jamak qasar sama asar jamak takdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar.
2 rakaat. Habis itu qomat. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.